Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Nih, akhirnya ya, tentang Timnas U20 keluar juga nih beritanya. Ya, ya, karena mereka akan mulai berlatih pertanggal 1 Februari menghadapi kompetisi Piala Asia U20 yang akan mulai berlangsung pada tanggal 1 Maret yang akan datang. ya, Timnas betul, Indonesia sudah memanggil 30 nama nih. Ya. ya. Tapi kok kelihatannya dari 30 nama ini belum ada nama-nama naturalisasi nih, Bro. Ah, betul ya. Setelah kita cermati dari 30 Mhm, nama yang dipanggil oleh STY, mhm, tidak ada nama Ivar Jenner, tidak ada nama Rafael Struijk, tidak ada nama Justin Hubner. mhm, Padahal mereka memang kan yang diharapkan sekali untuk bisa menambah amunisi dan kekuatan di timnas Under 20. Dan mhm, kita harapkan sekali karena dari lompatan-lompatan ini ya gelaran ya mhm, antara Piala Asia yang begitu dekat dengan gelaran di Piala Dunia yang hanya mhm, berjarak 1,5 bulan, mhm, kita kan sangat mengharapkan bahwa Piala Asia kali ini mhm. sudah bisa Diper- diperkuat oleh mereka. Ya, tujuannya adalah untuk juga sebagai ini ya lahan atau arena untuk mereka bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia mhm, untuk menghadapi Piala Dunia Under 20 nanti gitu loh. Nah, mhm, sayangnya sepertinya proses naturalisasi ketiga pemain yang saya sebut tadi belum menampakkan hasil ya. Artinya belum sampai pada tahap mereka sudah bisa menjadi WNI. ya. Padahal Artinya mm, artinya Direktur Teknik dan juga STY sudah merasa hopeless ya bahwa ketiga nama mm, ini tidak bisa memperkuat timnas Indonesia sehingga ya sudah lebih baik daripada dimasukkan ternyata tidak juga hadir lebih baik dicoret dari awal. betul. Sepertinya begitu ya, Bro. Karena kan statement dari Pak Iwan Bule juga menyatakan bahwa untuk yang tiga pemain itu proses naturalisasi paling cepat bisa selesai di bulan Februari. Iya, Itu paling cepat ya. iya. Artinya kan sangat mungkin malah molor ya. Nah, walaupun kita berharap pada saat Piala Dunia nanti itu tidak ada alasan untuk tidak ada naturalisasi gitu loh. Mhm, 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 Nah, nah, memang betul yang Bro Eri bilang bahwa kalau dengan ketidakhadiran pemain-pemain naturalisasi tentu kan harus ditambal, mhm, ditambal dengan memanggil pemain-pemain baru gitu loh mhm, Bro. Nah, mhm, bagusnya ini juga begitu saya melihat pada susunan ada tiga nama yang saya pikir agak menarik nih Bro. mhm, Menariknya di situ ada Brandon Suneman, di situ ada mhm. Hugo Samir, di situ ada Arkan Kakak. Oh, ini Kalau kita tiga lihat nama dari ini yang Arkan keren Kakak, ya. yang agak menarik menurut saya. Mhm, Keren sih dalam pengertian ya menarik gitu loh. mhm, Menariknya gini, Arkan Kakak ternyata bisa promosi ya. Dia mhm, kan juga pemain yang menjadi top scorer Under 17 Indonesia. mhm, Dan kalau dilihat dari gaya permainan di Under 17 kan dia juga cukup menjanjikan. mhm, Kemudian dia juga punya postur yang sangat bagus untuk mhm, sebagai seorang striker, punya finishing yang juga bagus di level mhm, usianya mhm, di Under 17. Nah, kalau misalkan dia juga bisa menampilkan performa seperti di saat dia laga di Under 17, mhm, ya bukan tidak mungkin dia juga nanti bisa menjadi tim utama katakanlah ya, mhm, mhm, mendampingi mhm. Hoki Caraka atau Rabani Tasnim nanti. Ya, Nah, ya. itu kan sesuatu yang sangat bagus ya. Apa Mhm, perkembangan dari level permainan yang berjenjang itu akhirnya bisa dia rasakan. mhm, Kemudian kita juga melihat ada di situ ada tim Brandon Suneman. mhm, Brandon Suneman ini putra dari Timo Suneman. Suneman sendiri ya, ya mungkin banyak juga netizen bola kita yang sudah tahu ya siapa mhm, itu Timo Suneman. Dan dia memang orang yang berdomisili di Malang dan sudah sangat Jawa Timuran ya orangnya ya. mhm, Walaupun dia berdarah Jerman tapi sangat-sangat Jawa gitu loh. Dan dia juga pernah menangani beberapa tim di Liga Indonesia, kemudian juga pernah menangani timnas timnas level usia. mhm, Jadi kiprahnya dia di persepak bola nasional sudah sangat dekat gitu loh, Bro. mhm, Nah, kalau pada akhirnya dia juga bisa menyumbangkan, katakanlah ya dari dinastinya Suneman ini juga bisa menyumbangkan
seorang pemain di timnas dengan kehadiran Brandon Sudeman Mhm. yang biasa bermain sebagai back di belakang dengan tinggi badan yang 186 ini kan sangat bagus sekali ya, Ya. bahwa artinya ada pemain-pemain yang secara postur bagus ya, yang Mhm. secara postur memang dibutuhkan untuk menghadapi event-event yang memang membutuhkan itu gitu loh bro. Mhm. Mhm. Jadi ya kita harapkan sekali bahwa uh, Brandon Suleman itu bisa apa katakanlah mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Justin Hubner, katakanlah Mhm. seperti itu ya. Mhm. Nah, Mhm. kemudian ada di sini juga kita melihat ada siapa Hugo Samir. Hugo Samir ini juga walaupun dia lahir di Indonesia, ibunya orang Indonesia, tapi bapaknya adalah Jackson F. Tiago Mhm. gitu loh. Jackson F. Tiago kita tahu sendiri, dia pernah bermain di Indonesia sebagai pemain, dia juga berkiprah sebagai pelatih, dan dia juga sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia. Dia pernah melatih di Kalimantan, pernah melatih di Pulau Jawa, pernah melatih di Persipura. Jadi dia sudah melatih di semua tempat di Indonesia, di Sumatera Mhm. juga dia pernah melatih gitu loh. Mhm. Artinya dia tahu betul mengenai persepak bolaan nasional. Mhm. Nah, kali ini dinastinya Jackson F. Tiago menyumbangkan lagi seorang pemain Mhm. nasional yaitu Mhm. Hugo Samir gitu loh. Mhm. Nah, Hugo Samir ini tadinya punya posisi sama dengan bapaknya sebagai striker. Tapi Mhm. kemudian dia berperan sebagai pemain di wing gitu loh, sebagai Mhm. winger. Nah, Mhm. ini juga kan menambah kekuatan juga walaupun di winger kita punya Ronaldo Kuate, Mhm. Zaki Ashraf, Mhm. tapi dengan penambahan amunisi seperti Hugo Samir ini juga saya pikir kalau dia juga bisa memanaskan kursi kompetisi di Mhm. antara para pemain ini kan sangat Mhm. bagus. Jadi Mhm. aura kompetisi antar pemain di timnas juga kan menjadi sangat kuat dan itu Ya, kan menimbulkan motivasi-motivasi yang berlebih gitu loh bro. ya, ya, ya. Wah, ini menarik. Tapi pertanyaannya adalah yang tersingkir siapa aja nih? Ya itu belum tahu ya bro ya, karena ini kan baru pemanggilan pemain ya, Ya, baru tapi paling pemanggilan tidak pemain. dengan Hmm? adanya Hmm? penambahan nama-nama baru, ya. Ya, Dibandingkan kan kemarin waktu ke Eropa juga kan ada 20 sekian nama gitu ya, ya. ditambah dengan 3 nama yang tadi kita sebut, berarti ada yang keluar dong. Ya memang ada beberapa pemain yang juga tidak dipanggil lagi. Mhm. Tapi apa? Saya pikir gini, apapun yang terjadi ya kita kalau melihat pada bagaimana STY mempersiapkan sebuah tim, Mhm. kita juga bisa mengambil hikmah bahwa STY sangat cepat dalam melakukan regenerasi pemain. Hmm. Jadi dan STY juga tidak terpaku oleh satu atau dua pemain, tapi dia bagaimana melihat pada persiapan gitu loh. Hmm. Persiapan yang bisa dilakukan atau kesiapan dari para pemain untuk menghadapi suatu event. Mhm. Jadi dalam hal ini tentu pemain juga merasa bahwa mereka juga tidak bisa bermain secara di zona nyaman gitu loh ya. Mhm. Artinya Mhm. mereka harus terus mengasah diri. Karena Mhm. sewaktu-waktu hal-hal yang seperti ini bisa terjadi gitu loh. Mhm. Mhm. Bahwa yang tadinya mungkin orang-orang yang biasa dipanggil di timnas, tapi kali ini mungkin karena muncul talenta-talenta baru yang juga menjanjikan, Mhm. akhirnya mereka tersingkir gitu loh bro. Dan ini bagus sekali gitu. Hmm. Hmm. Ya, artinya juga kan dari 270 juta penduduk Indonesia ya. Tapi kalau kalau yang namanya U20 nggak 270 ya. Kan banyak yang kakek-kakeknya juga ada di 270 juta. Betul. Ya, artinya dari sekian banyak lah Hmm. anak muda Indonesia, masa susah gitu menemukan pemain-pemain yang berbakat. Ya, Ya. artinya ini yang tadi yang disebut semi naturalisasi ini ya. Mudah-mudahan masih ada lah yang lain ini ya. Mungkin anaknya Luis Milla lah atau anaknya STY. Oh, anaknya STY di Korea aja. Ya memang gini. eh, kalau saya melihat gini bahwa kalau rujukannya adalah bakat, mungkin Mhm. pemain Indonesia, anak-anak muda Indonesia juga punya bakat yang sangat besar di bidang sepak bola ya. Mhm. Tapi bakat saja ternyata tidak cukup untuk Mhm. bisa menjadi seorang pemain bola yang baik. Mhm. Tapi bagaimana mereka dari sejak awal ditreatment dengan cara-cara yang benar, itu yang lebih Mhm. penting gitu Mhm. loh. Nah, kebanyakan itu bakat banyak tapi salah dalam melakukan treatment gitu Ya. loh. Yang banyak terjadi di Indonesia seperti itu.
Ya, saya ingat ketika rombongannya Primavera cerita ya, bahwa Hmm. ketika mereka datang ke sana dan mereka berlatih dengan tim-tim Hmm. Italia tuh mereka kaget loh. Wah, gila ya. Katanya karena memang mereka itu sudah apa menjadi pemain sepak bola itu udah benar-benar akan menjadi profesi gitu. Sehingga mereka Iya, benar-benar mencurahkan segala sesuatunya itu di situ gitu. Dan iya, itu betul. kelihatannya yang menjadi perbedaan dengan Indonesia ya. Mindsetnya belum ke sana ya bahwa wah ini saya sekarang pindah jadi pesepak bola atau memang saya sudah memutuskan bahwa karir saya akan ada di situ. Dan kelihatannya itu yang masih agak-agak ini ya di Indonesia. Betul. Iya. Ya memang itu karena mindsetnya berbeda, dia jadi sudah dari sejak awal mereka sudah bersikap Mhm, dan bertindak sebagai layaknya seorang profesional gitu mhm, loh. mhm. Ya, karena yang di dunia profesional yang dibutuhkan adalah seperti itu. Dibutuhkan Ya, adalah bagaimana determinasi, bagaimana mengelola dan manage diri sendiri itu yang paling ya, penting gitu loh. ya. Gitu, Bro. Hmm. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Timnas U20 ya yang akan mulai berlatih per tanggal 1 Februari nanti. Menurut Sobat sendiri, apakah ketidakhadiran pemain-pemain yang dinaturalisasi ini itu bisa ditutupi oleh pemain-pemain yang tadi kita sebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.